Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lenti Stiani dari Pendidikan Sosiologi B 2019 dalam rangka melaksanakan tugas kurikulum dan pembelajaran. Untuk itu akan mewawancarai salah satu guru di SMK Negeri 1 Kapatakan. Wawancara ini terkait dengan dampak pandemi COVID-19 dalam bidang sosial ekonomi di masyarakat. Telah kita ketahui bahwa pandemi sudah berlangsung 1 tahun lebih yang banyak menimbulkan dampak dalam kehidupan kebiasaan di masyarakat, baik dalam lingkungan, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk itu, saya di sini akan mengajak teman-teman mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan pandemi COVID di Indonesia. Yang saya ketahui bahwa Mas Aldo itu termasuk salah satu guru baru di SMK Negeri 1 Kapatakan. Kalau boleh tahu baru berapa bulan atau berapa tahun? Mungkin 1 tahun lebih 3 bulan. Dalam jangka waktu itu udah pernah melakukan mengajar. Dalam waktu kurun 3 bulan itu saya sudah belajar ya, namanya pembelajaran itu tatap muka selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan tersebut adanya virus ataupun COVID ya, menjadikan dampaknya menjadi situasi sampai sekarang ya. Kalau boleh tahu dampak yang paling berpengaruh bagi Mas sendiri seperti apa? Dampak yang berpengaruh ya, mungkin dari saya sih, mungkin kita juga harus mikirin lagi gitu ya, yang namanya KBN online itu kita juga harus belajar yang namanya kita apakah kita menggunakan aplikasi ataukah tidak gitu. Kita belajar lagi menggunakan aplikasi tersebut, dan kita juga uh, memilah lagi pembelajaran apa yang bisa masuk ke uh, seperti Google Classroom ataupun Google Form kayak gitu ya. Di situ kita memilah dan memasukin materi-materi yang cukup mudah gitu. Kalau boleh tahu media yang digunakan dalam pembelajaran itu apa saja, Mas? Mungkin dari saya sendiri ya, kita itu menggunakan Google Classroom dan Google Chrome, dan satu lagi kalau ada uh, apa namanya Zoom meeting gitu ya, itu kalau ada bantuan dari pemerintah gitu soal kuota, baru kita melakukan Zoom meeting. Karena siswa juga dengan adanya Zoom meeting itu kuotanya menjadi sedikit banyak gitu. Dalam kurun waktu 1 tahun ini pernah nggak sih dilakukan pembelajaran online atau tatap muka, walaupun itu hanya pengumpulan tugas, pengambilan tugas atau hal lainnya gitu? Oke, dalam setahun ini kita itu dituntut ya, dituntut setiap hari itu melakukan pembelajaran, kecuali hari libur ya. Hari libur memang tidak. Nah, di situ kita tuh setiap masing-masing guru itu biasanya pengumpulan tugas tidak, paling seperti kita itu melakukan namanya membuat sesuatu gitu ya, kayak semacam online. Oke, menanggapi pertanyaan tersebut, kita pihak sekolah ya ataupun kurikulum sudah menjadwalnya ya. Eh, saya dan guru-guru yang itu dijadwal seperti apa ya. Seminggu itu biasanya saya mendapatkan 3 ataupun 4 jam untuk video visual ataupun Zoom meeting ya. Nah, untuk pengumpulan tugas biasanya itu kita melalui WA, WhatsApp gitu ya. Kita menyuruh siswa itu mengerjakan tugas, lalu siswa itu memfoto ataupun biasanya menggunakan video ataupun File dalam bentuk file ya bisa. multi file ataupun Excel, Word bisa ya. Biasanya seperti itu. Yang saya tahu juga kalau di SMK itu kan harus ada PKL atau praktek kerja lapangan. Nah, untuk prakteknya itu seperti apa? Kan kalau saya tahu
terjun di organisasinya secara langsung. Nah, sedangkan sekarang itu sedang pandemi. Bagaimana sekolah itu menangani masalah tersebut? Oke, baik. Saya juga itu alhamdulillahnya masuk ke dalam panitia prakerin ya. Nah di situ itu kita awal pertama itu kita itu mengumpulkan eh, anak-anak ya untuk yang namanya semacam pemberitahuan ataupun memberitahu anak-anak bahwa sekarang itu tahunnya itu untuk prakerin. Nah semacam kita itu wait mungkin ke sistemnya itu seperti biasa ya. Awal mulanya itu kita memberi bimbingan ya sebelum berangkat ya, terus kita mengasih arahan ya, biasanya dari industri kan. Ke sekolah kami itu bekerja sama dengan Honda. Sudah ada sudah mitra. sudah ada kita kerjasama dengan Honda. Nah di situ itu kita sudah tinggal menyalurkan saja ya, menyalurkan. Nah, mungkin ada beberapa siswa yang belum tercakup ke Honda tersebut ya. Tapi kami dari guru-guru juga memberi arahan gitu ya kepada bengkel-bengkel yang sudah lumayan ternama gitu. Kita memberi mereka silahkan kesini gitu. Tidak namanya tidak menelantarkan anak-anak kita gitu ya. Di situ kita 6 bulan prakerin tersebut. Dan kalau libur dan tidaknya itu tergantung perusahaannya ya, dari situ. Nah seperti biasa ya, yang namanya guru itu ada yang namanya guru pembimbing biasanya itu melakukan yang namanya kontrol ke bengkel-bengkel tersebut ya. Itu dilakukannya setiap minggu biasanya. Kalau boleh tahu, dalam satu angkatan tuh dibagi berapa kloter untuk melakukan PKL atau satu kali sekaligus gitu? Mungkin dari situ untuk tahun sekarang kan kita sudah mengajukan kemitraan untuk Honda. Jadi seluruh kabupaten di Cirebon itu kami seperti mengarahkan anak-anak itu di Honda, cabang-cabangnya itu diisi semua sama anak-anak kita karena kita sudah menjalin kontrak bersama Honda. Nah dari situ kita juga sudah antisipasi ya dari awal-awal ya, untuk 600 siswa itu mau dikemanain ya. Sedangkan di Honda tersebut cuman menampung sekitar 300 siswa kita untuk 300 siswa kita disaring lagi untuk masukin ke bengkel-bengkel tersebut. Pertanyaan terakhir ya Mas, bagaimana sih strategi yang dilakukan dalam pembelajaran online ini agar siswa-siswi kita tuh nggak ngerasa boring, nggak ngerasa bosen gitu kan? Kalau ketemu langsung pasti enakan, kayak ada bercanda terus interaksi. Nah sedangkan ini lewat Zoom, lewat Google Classroom. Nah strategi yang dilakukan Mas Aldo untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Oke, baik. Itu tuh sebenarnya permasalahan utama belajar online ya. Mungkin setiap guru pasti tahu gitu ya. Itu adalah permasalahan utama, dia boring, terus dia tidak memperhatikan. Nah itu dalam saya sendiri itu untuk agar siswanya itu tidak boring gitu ya, saya mengolah materi tersebut sehingga menyenangkan gitu ya. Nah tetapi saya juga kan emang teknik sepeda motor. Di situ agar tidak boring saya menyempatkan namanya bongkar mesin gitu ya, biar si anak pun bukan materi saja gitu ya, melainkan visualnya ataupun prakteknya itu dapat. Dan saya menjelaskan secara mungkin tidak style yang biasanya, mungkin karena waktu juga ya. Di situ saya menjelaskan apa
part ini apa part itu ya, supaya tidak boring. Seperti itu. Terima kasih kepada Mas Aldo atas waktunya sudah mau menjadi narasumber saya untuk tugas mata kuliah KKL. Sekian dari saya dan Mas Aldo, kurang lebihnya